Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kementerian Keuangan tengah mendorong ekstensifikasi barang kena cukai dengan menambah 3 kajian terhadap barang yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal menjelaskan bahwa kajian tersebut membidik cukai baru pada ban, karet, bahan bakar minyak, dan deterjen. Pulihnya ekonomi dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan APBN membuat Kementerian Keuangan terus mendorong ekstensifikasi penerimaan termasuk yang berasal dari cukai. Hal ini mendorong Kementerian Keuangan untuk mengkaji beberapa perluasan barang kena cukai untuk 3 barang, yaitu ban karet, bahan bakar minyak, dan deterjen. Kebijakan tersebut dipastikan juga untuk mengurangi tingkat konsumsi dan dampak pada lingkungan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa rencana perluasan objek kena cukai tersebut dilakukan karena potensi penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai masih dapat dioptimalkan. Namun Kepala BKF memastikan bahwa kebijakan pengenaan cukai terhadap 3 produk tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Artinya pemerintah dipastikan tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan yang diperkirakan akan juga berdampak pada sektor usaha. Polusinya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, barang kena cukai itu masuk yang eksis adalah hasil tembakau, merah, juga etil alkohol, dan kita melakukan persiapan terus untuk plastik dan juga minuman berpemanis dalam kemasan. Yang sedang kita kaji adalah beberapa konteks ke depan dalam pengendalian konsumsi seperti BBM juga. BKF Kementerian Keuangan sebelumnya mengklasifikasikan 3 kelompok barang kena cukai, yaitu existing, persiapan, dan kajian. Dalam kelompok barang kena cukai yang sedang berlaku atau existing, terdapat cukai hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, serta etil alkohol. Sementara barang-barang yang sedang dalam tahap persiapan pengenaan cukai yaitu plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. Sedangkan barang-barang yang masih dalam tahap kajian ialah ban karet, BBM, dan deterjen. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Ya, di segmen sebelumnya kami kemudian hadirkan sepintas mengenai informasi perluasan cukai ini. Namun di segmen ini kita kemudian hadirkan informasi yang lebih komprehensif dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia menanggapi rencana perluasan cukai pada ban karet, BBM, dan deterjen. Menurut Kadin, hal ini akan berdampak pada meningkatnya harga jual sehingga menggerus daya beli masyarakat. Rencana perluasan cukai BBM, bahan karet, dan deterjen dipandang harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Terlebih hal ini Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menilai akan berdampak bagi pelaku industri dan masyarakat. Terlebih ketiga komoditas ini merupakan barang yang vital digunakan masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada harga produksi dan berimbas pada harga penjualan di pasaran yang diterima konsumen, sehingga semakin menggerus daya beli masyarakat. Untuk melakukan kajian memperluas objek kena cukai untuk 3 barang, yaitu adalah bahan bakar minyak, kemudian juga bahan karet, dan juga deterjen. Menurut hemat kami dari pengusaha ini perlu suatu evaluasi, kemudian juga perlu satu kajian yang mendalam akan dampak terhadap cukai untuk 3 komoditi ini. Oleh sebab itu, Kadin meminta pemerintah untuk memikirkan ulang penerapan perluasan cukai di tengah fase pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Adex Channel. Ya, sementara itu pengenaan cukai pada barang berdampak lingkungan diperkirakan akan mempengaruhi sektor usaha. Pengamat ekonomi meminta langkah hati-hati dalam penerapan ataupun penetapan cukai harus dilakukan secara bertahap untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan tetap baik dan tetap baik bagi lingkungan. Dalam kajian pengenaan cukai terhadap ban karet, BBM, dan deterjen menunjukkan langkah pemerintah yang konsisten dalam penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan. Pengamat ekonomi KOR Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa terdapat sisi positif rencana kebijakan ini, yaitu pemerintah aktif mencari solusi berbagai masalah lingkungan. Namun jika tidak dijalankan secara bertahap, maka akan ada sektor usaha yang terdampak. Secara bertahap perlu dilakukan sosialisasi bersama gitu ya, agar terjadi
kesepakatan secara bersama gitu ya antara pemerintah dan juga pihak-pihak yang berpotensi terdampak dari kebijakan ini. Namun secara umum kita tahu bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa ekonomi bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga saya kira ini yang perlu menjadi goal bersama baik itu pemerintah dan pelaku usaha. Ya, selain mengajak berbagai macam pihak untuk melakukan komunikasi mengenai ekstensifikasi pengenaan cukai ini yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah, yaitu adalah momentum ataupun melihat momentumnya apakah kemudian pas atau tidak, karena dilihat dari berbagai macam kenaikan harga, ada beberapa wacana diantaranya adalah kenaikan dari tarif listrik sendiri dan lain sebagainya, dan juga ada fluktuasi dari harga komoditas pangan. Baik, kita masih ada informasi menarik lainnya. Saja berikut kami akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.